Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya. Walaupun tadi kita sudah ada kegiatan di sekolah gerakan aksi bergizi serempak, ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bersama di ruangan ini untuk menghadiri acara diseminasi. Apa itu Bapak Ibu? Pernah nggak mendengar kata diseminasi? Baru ya. Diseminasi itu adalah penyebaran ide atau penyebaran pemahaman kepada khalayak umum. Nah hari ini pada kesempatan kali ini nanti saya Topik Budiantoro dari CBP Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo akan mengadakan diseminasi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menundukkan kepala kita sejenak agar nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, kita nanti akan memulai kegiatan ini. Kurang lebih ada beberapa materi yang akan kami bagikan dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, biar nanti kita paham kira-kira apa yang nanti akan kita bahas, setidaknya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ini ya, menjelaskan konsep budaya positif. Budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pandangan atau konsep tentang budaya positif ya, disesuaikan dengan teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep makrodisiplin. Apa sih disiplin itu? Kemudian keyakinan kelas atau sekolah, kemudian teori motivasi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, ada 2 nanti, 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Nah, dari 2 tujuan ini teman-teman semua, nanti kita akan membahas satu persatu. Semoga nanti kita bisa memahami dari setiap apa yang akan nanti kita pelajari bersama. Oke, nah ini ya, kurang lebih materinya cukup banyak ini teman-teman. Yang pertama ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next saja. Nah, coba Bapak Ibu kita sedikit merenung dulu ya, sebelum nanti masuk ke materi. Kita sedikit merenung dulu sebagai awalan pengantar. Cobalah amati lingkungan sekolah kita, bagaimana suasananya. Silakan dicek dalam hati kita. Kira-kira selama ini itu kondisi lingkungan di sekolah kita itu seperti apa? Kemudian bagaimana budaya yang sudah berkembang di sekolah kita? Sudahkah maksimal atau belum? Kemudian ini yang ketiga, bagaimana guru kita sebagai seorang guru ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang muncul kepada murid. Saya yakin kita semuanya pernah menghadapi, bahkan mungkin setiap hari menghadapi konflik permasalahan dengan murid. Lalu bagaimana posisi kita dalam menyelesaikan masalah itu? Mungkin ada yang dengan verbal, ada juga Pak Tejo dengan fisik bisa jadi ya, tapi kebanyakan kalau kita di sini pakai apa? Pakai verbal, pakai apa? Perintah. Nah, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita, teman-teman ya, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kalau kita itu ada gerakan ibadah di sekolah ya, ada majelis pagi, 5S dan lain sebagainya, itu adalah sebenarnya cerminan dari sekolah kita. Nah untuk itu
Menciptakan lingkungan positif ya, atau mungkin suatu budaya positif itu proses perjalanan yang sangat panjang, dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang apa? Seorang pendidik. Mungkin Ustadz Najib ya, ini salah satu guru di sekolah kita. Budaya positif apa Ustadz Najib yang sudah ada di sekolah kita, Ustadz? Satu saja, Ustadz. Mengucap salam. Mengucap salam. Oke, baik. Untuk yang putri, kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kita menyelesaikan masalah, saya minta dari kesiswaannya, Ustazah Reni ya. Ustazah Reni mungkin punya pengalaman dalam menyelesaikan konflik antar dengan murid. Nah, kira-kira Ustazah Reni bagaimana caranya menyelesaikan konflik atau masalah dengan seorang murid kita? Murid dengan murid nih? Murid dengan guru. Oh, murid dengan Ya, guru. tersebut ada bermasalah, entah itu dengan temannya atau melanggar peraturan begitu. Kira-kira seorang guru, seorang Ustazah Reni itu bagaimana cara menyelesaikan? Tentunya kan yang pertama kita konfirmasi dulu kita bayar masalah yang sebenarnya itu bagaimana. Kemudian menindaklanjuti dengan apa ya, barangkali memang itu sebuah pelanggaran ketika sudah tabayun dan selidiki lebih lanjut. Ketika memang ada unsur pelanggaran di sana, maka kita terapkan ya iqab atas pelanggaran tersebut. Yang pertama mungkin yang menegur dulu. Ya. Pemahaman kepada anak, kamu paham tidak itu salah gitu. Tahu atau tidak dulu sudah ada aturannya dan kami sudah mensosialisasikan bahkan sejak kalian masuk. Kemudian ya sudah, mungkin ya paling ringan kan poin gitu. Poin. Jika nanti dilanjutkan kesalahannya ya ada tindak lanjut lebih. Tidak lanjut. Tantangan Ustazah Reni ya. Teman-teman, dalam menyelesaikan konflik masalah itu pasti antar guru itu apa? Perspektifnya berbeda. Itu pasti. Ada yang guru dilus-lus gitu ya, dilus-lus dulu, diajak ngobrol. Ada yang mungkin karena permasalahannya atau konfliknya itu kecil, terkadang cukup dengan verbal diminta untuk apa? Tertib langsung bisa. Tapi ada juga karena masalahnya itu apa? Besar ya, atau tingkat kesalahannya tinggi, itu biasanya dipanggil dulu dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin model-model kita dalam menyelesaikan permasalahan demikian, dan itu bisa saja kita lakukan. Nah, ini teman-teman ada suatu kalimat yang menurut saya sangat bagus sekali. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman ya, kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, ini akan berimbas kepada murid kita dalam apa? Memberikan kesempatan pada mereka dalam berproses ya, dalam belajar, bahkan membuat kesalahan kemudian belajar lagi. Jadi di sini teman-teman, yang namanya salah itu adalah proses belajar. Nah ini loh, yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Anak-anak kita kalau membuat kesalahan itu sebenarnya itu adalah proses pembelajaran mereka. Yang namanya belajar tidak harus langsung benar kan? Tidak langsung nilainya 100 misalkan. Pasti ada sekian proses yang harus dialami oleh siswa gitu. Mungkin ada hambatan dan kesalahan-kesalahan, dibalik meneh, ijek salah meneh gitu ya. Dikasih soal lagi, masih salah lagi. Nah, sebenarnya kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Nah, ini harus kita pahami dulu. Ya. Tidak bisa serta-merta kemudian anak itu langsung bisa, langsung tertib, langsung disiplin pasti berjalan. Itu mungkin ada, tapi mungkin sedikit. Tetapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwa kita harus memahami tentang bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Kemudian dari lagi belajar lagi sehingga apa? Akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran tadi. Nah, perlu diingat teman-teman, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, nah ini ya. Selama siswa itu atau seseorang itu merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses belajarnya akan semakin sulit. Jadi kalau dipres itu anak kita itu, siswa-siswa kita, maka proses belajarnya semakin sulit. Padahal tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik itu adalah menghilangkan, mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi selama proses pembelajaran untuk menumbuhkan potensi siswa.
Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memahami paradigma ini, bahwasannya kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan diri untuk menghilangkan yang namanya gangguan-gangguan, hambatan-hambatan yang membuat proses belajarnya itu tidak lancar, sehingga nanti pengembangan potensi juga akan terganggu. Maka di sini yang harus kita pahami adalah bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Sekarang yang berikutnya kita masuk ke ini, materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, baik. Sekarang kita speaking dulu. Yang ibu-ibu bisa berpasangan dua-dua, cukup buat ini. Ya, dicukupkan ya, dua-dua. Ya. Yang putra juga begitu. Mungkin Ustaz nanti dengan Ustaz Najib. Ya, boleh silakan. Di sini Ustaz. Karena pasangan suami istri tidak apa-apa. Ya. Halal. Ya. Oke, silakan. Kita akan belajar tentang ini ya, permainan coba lakukan. Berarti nanti Pak Imam dengan Pak Tejo silakan berdiri. Ya, sambil berdiri. Maka Ibu Tati dengan Bapak Najib, Bu Dwi dengan Bu Ami, tidak apa-apa. Bu Novi dengan Ibu Tante Bu Agustina, ya. Dan terakhir Bu Reni dengan Ibu Rahmini. Sekarang ini teman-teman, ada satu orang yang mengepalkan tangan, boleh kanan, boleh kiri, mana yang paling kuat menurut Bapak Ibu. Satu orang lagi itu yang berusaha untuk membuka genggaman tangan. Ya, nah, jadi permainannya satu saja dikepalkan, satu orang, si A katakanlah si A itu adalah saya, atau Pak Tejo yang menggenggam dulu. Nanti Pak Imam yang mencoba untuk apa? Membuka genggaman itu. Gitu ya. Nanti gantian. Nah caranya gimana membuka boleh, mau dirayu, dibujuk, mau diiming-iming, nah misalkan ya, atau diapakan dulu itu mau silahkan. Nah nanti terus gantian. Apakah Pak Tejo tetap mempertahankan agar genggamannya tidak terbuka, atau mungkin Pak Imam yang sudah berhasil merayunya sehingga nanti apa tangannya bisa terbuka. Ya, jadi kita kuat-kuatan. Ini saya kasih waktu untuk membuka berapa menit ya? 30 detik ya? 30 detik. Nanti saya kasih aba-aba. Nanti kalau nggak berhasil gantian, nanti gantian. Siapa yang kuat? Ya, siapa yang kuat? Oke, siap ya? Siap ya? 30 detik ya? 30 detik untuk 1 menit aja, 1 menit. 1 menit untuk berusaha membuka dari kepalan tangannya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Yuk. Ayo berusaha sekuat mungkin. Ya. Berusaha. 1 menit. Apakah masih bertahan? Ya, kuat-kuatan. Kuat-kuatan. Ya sudah berhasil. Oh, berhasil 1. Udah ini. Ada yang berhasil? Itu belum. Masih ada waktu. Ustaz Hasil, Ustaz Rahmati masih bertahan. Oh, berhasil 2. Berhasil 2. Ada yang masih bertahan. Ibu Dwi masih bertahan sama Bu Hami. Pak Tejo juga masih keras. Waktunya masih 20 detik. Oke, waktunya habis. Oke, tepuk tangan buat kita dulu. Ya. Saya ingin minta perwakilan. Tadi yang berhasil merebut siapa? Bu Rahmini pertama. Bu Rahmini bisa masuk ke depan. Oke, sama sini masih bertahan Ustaz. Berarti Ustaz Imam masuk ke depan. Bu Rahmini coba. Tadi bagaimana caranya kok bisa membuka tangan dari Ibu Reni? Pakai pendekatan dulu. Pendekatan. Biasanya kalau orang itu kan nggak tahan dengan geling ya. Tadi langsung dikit-dikit diperkenalkan itu langsung nggak tahan. Oh, langsung buka. Wah, ya. Kita udah bulan ini. Sekarang yang tadi kelompok yang belum bisa membuka tangannya kepada Pak Imam, berikan coba.
merayu mencoba belum berhasil merayu dan memaksa saya bertahan. Kemudian rayuannya kurang berhasil dan paksaannya kurang kuat juga. Jadi belum bisa membuka jari saya. Oke, sesungguhnya siapa sih yang bisa mengendalikan kita, atau siapa sih yang mampu mengontrol diri kita untuk membuka dan menutup kepala otaknya? Nah, kira siapa? Kitanya atau orang lain yang menjadi kontrol kita, yang bisa mengendalikan diri kita? Kira-kira siapa teman-teman? Kita sendiri ya. Betul sekali ya. Jadi teman-teman, yang menjadi kendali, yang memegang kendali dan yang mengontrol itu ya diri kita. Walaupun tadi ada semacam ide-ide ya, ada rayuan-rayuan gombal gitu ya, ternyata kita ingin tetap menutup. Ya udah, kita akan mengontrol diri kita untuk memposisikan diri, mengendalikan diri agar tetap tertutup. Tetapi kalau ada motivasi dari luar ya, ada gangguan-gangguan rayuan-rayuan, ternyata kita terayu, akhirnya kita membuka diri kita. Berarti teman-teman, bahwa yang memegang kendali dan kontrol itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Nah, jadi gini teman-teman, dokter beliau kayak gini, dalam teori kontrol ya, atau mungkin sekarang dibilang dengan istilah choice theory ya, beliau menyampaikan begini, ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti kekeliruan ya tentang makna kontrol. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ilusi itu apa sih Bu? Ilusi tidak nyata. Kudusin kui gitu ya maksudnya. Ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kan kita itu kan paling memiliki peranan penting dalam mengontrol murid anak. Padahal itu kalau beliau itu adalah itu suatu ilusi. Mengontrol itu ilusi. Bukan sesuatu yang tepat. Menurut teori dari beliau. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa demikian, bahwa ilusi guru mengontrol murid itu kenapa? Pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk apa? Berbuat sesuatu. Ya, jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Dan jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, itu udah memaksa. Kamu harus pakai seragam ini, kamu pakai sepatu ini. Tapi kalau dengan paksaan kita itu murid itu memilih untuk tidak melakukan, apa yang terjadi? Ya tetap saja dia akan menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan tata tertib. Termasuk mungkin apa? Kalau yang sering kita lakukan kalau di potong rambut ya, rambutnya kok gondrong gitu kan. Selama murid itu tidak melakukan dalam dirinya, mengontrol dirinya untuk melakukan apa yang ia inginkan, maka dia juga akan tetap berada pada posisinya sebagai pelaku kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksud gimana teman-teman? Kok penguatan positif dan efektif bermanfaat itu adalah suatu yang ilusi? Ada yang tahu? Ingin menjelaskan? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berarti artinya apa? Tidak semua penguatan itu efektif, kan begitu? Tidak semuanya memberikan apa? Manfaat jangka panjang. Nah, beliau menyampaikan gini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kayak tadi ya, kita membujuk teman kita untuk membuka genggaman tangan, gitu ya. Termasuk penguatan positif itu adalah bagian dari bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid itu sendiri. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contohnya misalkan apa teman-teman? Penguatan positif kok tidak efektif. Misalnya adalah memberi apa?
hadiah. Kadang anak itu kalau tidak diberi hadiah, dia tidak akan apa? Melakukan. Maksud kita pada anak kita ya, Mas, Mbak, ya belajar dulu. Tidak mau. Ya sudah, nanti tak belikan es baru mau. Nah, itu sebenarnya pendekatan kata beli itu adalah penguatan yang mungkin dalam jangka panjang itu kurang efektif. Karena tadi sekali lagi yang kontrol diri kita siapa? Yang kontrol kita siapa? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi intrinsik begitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini belum betul, ya. Jadi kritikan yang kita terima, kemudian kita dibuat merasa bersalah begitu, itu bukan menguatkan karakter, justru apa? Merusak karakter. Kemudian yang keempat, dari teori beliau ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak ini? Kita sering ya memposisikan ini ya, sebagai seorang guru kita punya hak untuk memaksa anak kita. Padahal itu sebenarnya ilusi, teman-teman. Nggak tepat begitu kata beliau. Loh, kenapa nggak tepat? Gimana Pak Imam? Kenapa kok nggak tepat ini? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal biasanya kalau di sekolah itu sering ya kita menggunakan metode ini ya, strategi ini ya. Senior, lebih tua, ya kan? Lebih dewasa, sehingga punya hak untuk mengatur siapa? Anak-anak kita. Nah, kira-kira kenapa ini? Karena banyak orang dewasa, ya, banyak orang dewasa itu dia percaya bahwa saya itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu biar tertib. Nah, jadi karena dia seolah-olah menjadi orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, dia kemudian memiliki tanggung jawab untuk apa? Menertibkan anak-anaknya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada suatu kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, kemudian pada saat itu pula teman-teman bahwa orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan tentu biasanya akan merusak apa? Hubungan antara guru dengan antara murid. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Next saja. Nah, lalu bagaimana posisi kita ini, teman-teman? Bagaimana seseorang itu bisa merubah dari awalnya stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, kan kita tadi biasanya ke stimulus respon tuh. Kemudian bagaimana caranya biar kita bisa ke teori kontrol, itu akan kita sampaikan bersama-sama. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara yang utama, yang fondasi, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, memanusiakan manusia ya. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini kita lihat. Bisa dibacakan mungkin Ibu Amit. 1, 2, 3. Yang stimulus respon. Iya, respon. Stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, jadi kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu semuanya adalah sama. Cuma dari kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kadang kita kalau mau menertibkan anak itu, pokoknya anak itu tertib. Itu menurut kebutuhan kita. Gen tertib, gen disiplin. Tapi menurut siswa, apakah suatu kebutuhan mereka? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Next, Bu, yang kedua. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus mengubah paradigma kita bahwa memang setiap individu itu ya punya cara pandang yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. bisa nggak begini? Kita Memahami kondisi anak-anak kita.
Berikutnya Ibu Tina, biar semangat. Yang keempat Ibu. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol gimana Bu? Semua perilaku memiliki tujuan. Bener nggak teman-teman? Setiap perilaku tindakan yang dilakukan anak dengan pasti dia punya tujuan. Ada yang pakai apa? Ginjal listrik. Ya. Pasti dia punya tujuan. Kenapa kau pakai itu? Biar diperhatikan. Enggak Pak. Ya, ini biar tak kering. Oh biar gak kering. Ya betul. Salah duanya itu biar gak kering. Next Bu. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini yang diharapkan dari teori kontrol teman-teman. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Next Bu Novi. Sulap itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol kita itu tidak bisa mengontrol orang lain karena harapannya itu muncul dari dalam dirinya, kesadaran diri. Next Bu, satu lagi Bu Rahmini. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Masalah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah teman-teman, jadi kalau dalam disiplin positif itu kita diusahakan untuk menghindari yang namanya pemaksaan. Ya, syukur-syukur ditinggalkan. Kita lebih kepada apa? Kolaborasi dan konsensus. Jadi kita diskusi bersama. Jadi mengajak anak untuk sharing, itu berdiskusi untuk apa? Menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Kamu tujuannya apa? Lalu apa yang kamu yakini ke depan dan lain sebagainya. Next Ibu, terakhir Ibu Tati. Model berpikir menang atau kalah. Kontra, model berpikir menang-menang. Di sini yang saya stimulus respon. Kalau kita sebagai seorang guru, kita mau nggak kita kalah? Nggak mau ya. Pasti guru pengennya apa? Menang. Pokoknya aku paling benar. Siswa yang paling salah dan dia harus kalah. Tapi kalau disebut teori kontrol ini, guru yang menang, siswa yang menang, tidak ada yang bersalah. Nah, ini teman-teman menjadi paradigma baru kita dalam berpikir, terutama di bidang pendidikan, karena kita sebagai seorang guru. Jadi, mari kita bersama-sama untuk mengilhami ya tentang teori kontrol tadi. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dari bahasa Latin disiplina ini, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi ada pemahaman begini, kalau kamu ingin menjadi murid seseorang, ya, kalau kamu ingin menjadi pengikutku, maka kamu harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan saya, kan begitu. Itu berarti maksudnya itu disiplin begitu. Ada yang beranggapan seperti itu. Ya, jadi dikatakan seorang murid atau seorang pengikut apabila dia mematuhi peraturan atau kedisiplinan yang dicanangkan oleh orang tua tadi. Itu baru muridku. Kalau kamu tidak disiplin, kamu berarti bukan pengikut, bukan begitu biasanya yang terjadi. Nah, kalau dalam budaya kita teman-teman, kira-kira Pak Ibu Dwi, kalau mengenal disiplin itu biasanya yang terpikir kata apa itu? Kalau ada disiplin itu berarti biasanya kata yang terpikirkan dalam Bu Dwi apa? Tepat. Bu Reni? Apa saya? Benar. Disiplin berarti benar. Ustaz Najib, kalau ketemu disiplin berarti yang terpikirkan apa? Kepatuhan. Ya, betul ya, berarti. Pak Tejo, ketemu kata disiplin, yang terbanyak apa? Manut, madet, mantep. Oh, memang. Kalau Pak Imam yang terlintas apa Pak? Kalau kata disiplin Pak Imam, yang terlintas apa? Mulia. Mulia. Nah ini, teman-teman, mulia ya.
budaya kita nih di kita itu, kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang paham kita seperti ini. Pada umumnya begitu, ya kan? Disiplin itu berarti patuh, kudu patuh, kudu taat. Ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti kalau kata disiplin itu mesti enek hukuman, orang nyaman, gitu ya. Kita juga tidak ada rasa penghargaan. Nah, tapi teman-teman, kita ingin merubah paradigma itu sendiri. Yang disebut dengan disiplin itu ini. Disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya loh ya, bukan potensi gurunya. Potensi dia menuju kepada suatu tujuan yang mulia dan juga dihargai dan bermakna. Atau bisa diartikan juga ini, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Piye carane kita itu mengontrol diri kita? Bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mana tindakan itu mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu, itu muncul dari diri kita, gitu. Bukan dari luar, tetapi dari diri kita. Dan harapannya apa? Kita memilih untuk taat atau disiplin terhadap tindakan itu karena kita mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini, yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin, maka mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, jadi yang disebut dengan disiplin itu berani bertanggung jawab di setiap apa yang menjadi yang dia lakukan. Mendasarkan apa? Dengan kebaikan-kebaikan universal. Nah, ini tugas kita teman-teman yang di kalimat yang ketiga ini sebagai guru pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa bedanya intrinsik dan ekstrinsik, Bapak Ibu? Kalau intrinsik berarti dari dalam, kalau ekstrinsik berarti dari luar. Berarti teman-teman, disiplin itu, anak-anak kita bisa disiplin itu harapannya adalah muncul dari motivasi dirinya, muncul dari kesadaran dirinya karena mampunya dia mengontrol dirinya, mengontrol dirinya, menguasai dirinya untuk melakukan aturan-aturan tersebut berdasarkan dengan kebajikan-kebajikan yang dia yakini. Apa sih Pak kebajikan-kebajikan itu? Contohnya adalah misalkan menghormati, ya kan, sopan, kemudian menghargai, jujur. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita masih memaksa, ya, kemudian tadi dengan peraturan-peraturan itu sebenarnya masuk kepada kategori yang ekstrinsik. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kita dibacakan Bapak Tejo? Dibacakan untuk kalimat pertama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, kata-katanya sifat-sifat positif. Ya, next lagi Ustaz. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Terakhir, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. jadi keterangannya dari sini ada hubungan antara disiplin tadi itu, ya, pengertian dari disiplin dengan motivasi apa? Intrinsik dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi teman-teman semua, kalau kita memiliki kebajikan universal yang kita yakini atau kesepakatan kelas ya kalau di kita itu, atau keyakinan kelas yang kita ikuti, ya, harapannya dengan mengaitkan itu, anak itu akan apa ini? Akan muncul motivasi intrinsiknya, muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga tujuan mulianya itu bisa tercapai. Nah, tapi terkadang
anak-anak kita, mungkin murid-murid kita juga itu melakukan sesuatu itu karena paksaan, karena peraturan begitu ya, bukan muncul dari dalam diri. Maka bagaimanakah cara kita memunculkan itu? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, kalau di kita sebenarnya banyak ya untuk nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali menurut beberapa instansi lembaga. Tetapi kalau di kita di Indonesia itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Makan roti manis. Mani apa? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kannya apa? Berkebinekaan global. Rohnya apa? Bergotong royong. T-nya adalah kreatif, man-nya adalah mandiri, is-nya adalah bernalar kritis. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia dalam kurikulum kita di profil pelajar Pancasila. Walaupun nanti juga ada nilai-nilai kebajikan yang lain, misalkan sopan santun, menghormati, menghargai, kemudian jujur, apalagi tertib, disiplin dan lain sebagainya. Itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, sekarang yang kedua ini, saya akan dulu ya. Akan dulu. Ada nih. Istirahat dulu. Baik, kita mulai untuk tema yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan setelah restitusi. Nah, jadi ada banyak kata-kata kunci di sini. Nah, teman-teman, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini penting ini ya bagi kita sebagai seorang guru. Penting sekali untuk memahami tentang kenapa kok anak-anak kita itu melakukan hal itu. Pasti di belakangnya ada motivasi tertentu. Ya, ini dari peneliti menyampaikan Gosen ya. Yang pertama itu adalah Gosen. Ya. Bahwa seseorang itu melakukan sesuatu itu karena apa? Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi wedi nek kena hukum, sehingga anak itu akan apa? Termotivasi untuk melaksanakan kedisiplinan. Masuk ya. Jadi anak-anak kita itu mungkin kita akan menemui ya, dia itu melakukan kedisiplinan budaya positif itu untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini adalah motivasi paling rendah, teman-teman. Ini tuh motivasi paling rendah ini. Kalau seperti ini berarti motivasi paling rendah. Yang kedua ini untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan atau hadiah dari orang lain. Ini posisinya di atasnya yang kedua tadi. Jadi lebih apik, lebih bagus. Dan yang ketiga yang kita harapkan itu yang ini harapannya. Siswa kita melakukan sesuatu karena motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang dia percaya. Nah, saya itu kenapa pakai seragam putih, biru atau abu-abu, biru ya, setiap hari Senin itu kenapa? Karena saya punya keyakinan untuk ketertiban. Itu yang diharapkan muncul dari dirinya, bukan karena saya takut nanti kalau tidak memakai itu dihukum sama bapak ibu guru. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi arah kita untuk memberikan kesadaran dalam diri kita dan juga guru kita agar apa? Memposisikan anak-anak kita dalam lingkup untuk membangun budaya positif agar apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai universal yang diyakininya. Nah, sekarang bicara hukuman dan konsekuensi. Saya yakin ini kita semuanya sering sekali ya berjibaku dengan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya. Hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun psikologis dalam jangka yang lama. Sedangkan konsekuensi
membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau ada hukuman, anak akan menjadi benci dan disiplin. Dengan konsekuensi, kita beri konsekuensi karena pelanggaran, anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, adaptasi. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi lebih pada konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu biasanya identik dengan hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Teman-teman biasanya sering hukuman atau konsekuensi ya kira-kira? Ya ada yang hukuman, kadang konsekuensi. Ternyata beda antara hukuman dengan konsekuensi. Bedanya apa? Lihat ini. Oke, Ustaz Najib. Ini seorang guru nih, ya, profil guru nih. Mencatat 100 kali di dalam buku, ya, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada siswa teklonnya telat, guru mikirnya tulis di bukumu, bukaan bukumu tulisan saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang hukuman? Tulis jadi. Oke. Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabnya apa mereka. Ya, hukuman. Betul ya. Itu hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Alhamdulillah ya. Jangan seperti ini ya teman-teman ya. Anak itu lari daripada suruh mengerjakan PR. Oh iya, betul sekali. Betul ya, matematika ya. Nah, betul sekali. Pada dihukum daripada mengerjakan matematika. Next lagi. Murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Konsekuensi. Oke. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah disesuaikan. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PSUK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ini sudah disepakati bersama. Biasanya kalau hukuman itu datangnya langsung dari guru tanpa ada kesepakatan bersama sebelumnya. Sifatnya demikian. Nah ini beberapa hal. Nanti teman-teman, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau kita melakukan hukuman itu berarti kita sedang membuat identitas gagal pada murid kita. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi, kemudian atau restitusi, maka kita berada pada identitas sukses untuk menciptakan disiplin pada anak. Tetapi antara konsekuensi dengan restitusi, kita harusnya lebih kepada restitusi. Nanti akan ada materi yang tersendiri, ya, begitu. Jadi kalau kita sering menghukum anak itu berarti kita memberikan identitas kegagalan kepada anak tersebut. Ini next saja, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang penghargaan teman-teman. Bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Ini kata peneliti ya, ini ya. Penulis ini menyatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Kalau seperti ini dorongannya apa? Eksternal ya, ada dianya kan? Dan akan ada faktor ketergantungan dan juga dampak kalau tidak diberikan penghargaan. Apa itu? Ini kalau kita sering berikan penghargaan ke anak, entah itu wujudnya barang atau apa, mungkin barang istrinya ya, maka penghargaan itu sebenarnya pengaruhnya hanya jangka pendek. Penghargaan itu sifatnya menghukum,
Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan, teman-teman? Ada siswa yang dapat penghargaan, ada siswa yang tidak dapat penghargaan gitu. Nah, terkadang siswa yang tidak mendapat penghargaan itu merasa diasingkan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini kualitas dalam penilaian. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik jelas. Ya, karena motivasi intrinsik itu tidak ditimbulkan dari penghargaan. Nah, ini kata beliau tentang kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu ternyata beliau menyatakan seperti ini, bahwa penghargaan itu tidak efektif dalam membentuk budaya positif dalam diri anak. Nah, inilah yang kita tawarkan, teman-teman, di materi ini adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu mereka untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa ke depan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, jadi dalam restitusi ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di tema berikutnya, itu adalah harapannya kita itu dalam menyelesaikan konflik-konflik itu mengedepankan pendekatan restitusi. Jadi bukan hukuman, bukan lagi tadi apa konsekuensi mungkin juga bisa kita lakukan, ya, tapi lebih kepada restitusi. Tetapi tidak semua konflik itu ya harus diselesaikan dengan restitusi. Tidak harus, tetapi ada beberapa hal pendekatan yang ini lebih humanis gitu ya, lebih humanis, lebih memanusiakan manusia. Nah, ciri-cirinya ini yang terakhir, yang ciri-cirinya ini. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Misalnya kalau orang melanggar itu kan hubungan kita dengan anak itu kan agak ada gapnya. Nah, tapi restitusi itu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih kamu melanggar apa yang kamu inginkan? Kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi dan terakhir ingin mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya kalau ada siswa kita yang mengalami tidak disiplin positif, gitu ya, maka dia itu serasa diasingkan. Nah, sebenarnya restitusi ini salah satu cirinya adalah mengembalikan dia, posisi dia itu dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Saya kira itu dulu teman-teman semuanya untuk materi saya di kesempatan kali ini. Tadi kita bahas materi yang pertama tentang apa? Ya, disiplin positif. Kemudian apa lagi? Ya, teori motivasi. Ada 3 tadi ya. Dan yang terakhir tadi apa? Ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga restitusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Saya kira demikian teman-teman semua untuk diseminasi untuk pertemuan pertama ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan kontribusinya. Kita tutup kelas kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bagaimana teman-teman semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Siang-siang harus duduk bersama untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Sebelum nanti kita membahas lebih jauh tentang budaya positif, melanjutkan materi yang kemarin hari Sabtu,
alangkah baiknya kita menundukkan kepala dulu sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, sebelum lanjut ke materi baru, mungkin ada satu orang untuk menyampaikan pekan lalu hari Sabtu menyampaikan tentang apa materinya. Ustaz Najib mungkin ya, satu kalimat atau dua kalimat, monggo Ustaz, biar untuk mereview. Tentang disiplin diri, di mana disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Itulah. Apa mungkin Ustazah Tati mungkin satu kalimat saling melengkapi yang disampaikan pekan lalu hari Sabtu apa aja? Ada 3 yang disampaikan untuk pekan lalu. Yang pertama yaitu mengenai disiplin. Kemudian yang kedua mengenai teori motivasi ya, tentang hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga yang kedua tentang teori motivasi. Kemudian yang ketiga tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Gitu. Baik, terima kasih Matur Nuwun. Berarti masih ingat ya teman-teman untuk materi kemarin. Nah ini lanjutan dari disiplin positif. Berikut adalah keyakinan kelas. Nah untuk di keyakinan kelas, nah sebelum masuk dulu Ustaz Imam, kira-kira temukan dulu Ustaz Imam, bolanya di mana Ustaz Imam? Kita executing dulu dengan pakai laser memencet oranye. Bola di mana Ustaz Imam? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ustaz Widodo, temukan burung Ustaz. Burung. Urut ya dari atas ya. Yang itu burung yang sapinya bola itu. Next ke kanan lagi. Yang ini. Nah yang itu. Nah itu di mana itu? Iya. Oh ya, alhamdulillah ya. Next berikutnya Bu Mahar. Kucing. Mana itu kucing itu? Kucing. Nah. Orangnya. Oh hilang sebentar. Oh kepencet apa? Iya, sedih hilang. Tidak apa-apa. Sebenarnya. Nah, kucing. Oke, sip, betul sekali. Berikutnya Ustaz Nurul. Pesawat terbang, Ustazah. Di mana pesawat terbang? Oh ya, sip. Berikutnya apa itu? Jaring itu ya? Jaring untuk menangkap apa itu? Serangga, kupu-kupu mana? Ustazah Tina. Yo, jaring untuk menangkap kupu-kupu atau? Oh ya, si Ustazah Dwi yo. Ada perahu kertas. Mana itu perahu kertas itu ya? Perahu kertas. Ya, perahu kertas. Perahu kertasnya di mana nih? Ah, iya, dulu ya. Di sini. Oke, sip, betul. Terima kasih. Berikutnya buku. Bu Ami, buku ya, buku merah putih itu ya. Sampulnya buku. Nah ini ya buku sih. Berikutnya selanjutnya Ustaz Tati, burung terbang ya, burung terbang ya. Oh alhamdulillah. Ustaz Najib ini sering siram ya. Mana siram air untuk tanaman Ustaz? Oke, lanjut Ustaz Imam lagi. Sekop Ustaz. Sekop mana Ustaz? Sekop. Ya, si. Next selanjutnya Pak Widodo, tanaman.
Ustazah Reni sepeda roda 2. Oh ya, jatuh. Betul sekali. Kemudian burung hantu. Oh, kelihatan ya. Berikutnya yang ketiga apa? Topi ya? Topi. Oke, the next terakhir gunting. Mana? Gunting. Mana? Oh ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti masih ya, fokus ya, masih fokus. Alhamdulillah, walaupun siang-siang masih fokus. Teman-teman, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sama atau beda? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau beda? Berbeda. Terus kenapa kok kita pakainya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang ingin berpendapat? Oke, siap. Saudara Ami. Monggo saudara. Salah itu belajar. Iya. Apa saudara? Kalau keyakinan kelas itu mungkin dibentuk karena kesepakatan bersama musyawarah dengan satu kelas itu. Kalau peraturan kelas itu yang membuat itu mungkin hanya satu orang, baik dari guru atau dari sekolah. Oh iya, tepuk tangan buat ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasa dia top down ya. Top down itu berarti apa? Dari atas ke bawah, langsung dari guru atau sekolah ke siswa, langsung gitu. Entah itu siswanya sukarela atau terpaksa, ya pokoknya kalau ada peraturan ya dilaksanakan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas ini berarti berdasarkan musyawarah bersama antara guru dengan siswa, begitu ya. Kemudian di sana ada kesepakatan bersama untuk mewujudkan kedisiplinan. Jadi nanti harapannya apa? Dengan keyakinan kelas itu nanti muncul motivasi apa? Intrinsik dari siswa, karena ada kepemilikan. Tapi kalau dari peraturan itu kan seolah-olah memaksa gitu. Nah sekarang ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendaraan roda 2? Untuk apa? Apa? Pak Imam? Untuk melindungi kepala jika terjadi kecelakaan. Untuk melindungi kepala. Betul ya? Betul. Untuk melindungi kepala biar kecelakaan itu berarti nilainya apa? Nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Sip. Tepuk tangan buat Pak Imam ya. Keselamatan. Sekarang mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Senin itu di pelatihan. Nah, ini ya. Kalau yang sukses berarti kan lambat pernah ya. Sama ya. Kenapa ini? Kira-kira nilainya apa? Kenapa kok kita datang tepat waktu? Nilainya disiplin. Selain disiplin, efektivitas waktu berarti menghargai waktu. Oke, terima kasih. Betul sekali, Ustaz Reni. Mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya? Apa nilai yang kita, keyakinan yang bisa kita ambil dari peraturan membuang sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan atau kesehatan. Nah, inilah teman-teman semua. Ya kok nggak kelihatan ya? Oke, kalau nggak kelihatan, saya ganti fontnya dulu. Benar. Nah, kelihatannya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi harapannya itu memang dari divisi positif itu menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri siswa, kesadaran, sehingga nanti keyakinan-keyakinan dalam diri itu menggerakkan setiap langkah dari siswa dalam menaati peraturan. Nah, gitu. Jadi imbasnya adalah kepada keyakinan-keyakinan yang ada pada diri siswa. Nah, sekarang ini ada peraturan nih, ya. Peraturannya apa ini? Selalu kembalikan buku di tempatnya, mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Rapi. Ada lagi? Tertib. Kita cek ya. Nah, betul ya. Tertib dan tanggung jawab. Tangan buat Ustazah Dwi ya. Masya Allah, betul ya. Nah,
Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang jahil. Nah, apa itu? Nilai kebajikannya apa? Keyakinannya apa? Menghormati. Kita lihat, menghargai, menghormati. Masya Allah, betul sekali. Tepuk tangan buat Ustaz Abdul ya. Menghormati dan menyayangi. Pertanyaan ini untuk Ustaz Abdul hari ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghargai waktu? Oh ya, betul ya, menghormati atau menghargai. Komitmen. Dilarang melakukan tindakan kekerasan. Ustazah Tina, dilarang melakukan tindakan kekerasan. Peraturan di kelas seperti itu. Berarti nilai keyakinannya apa? Menyayangi. Masya Allah. Wah, betul saja ya, menyayangi ini ada, Masya Allah. Berikutnya Ustaz Imam ini ya, dilarang menggunakan narkoba. Peraturan di sekolah. Berarti apa? Keyakinan kebajikan yang akan kita tumbuhkan dengan dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, apakah betul kesehatan? Oke, kesehatan dan keselamatan. Tepuk tangan buat Ustaz Imam Santoso. Berikutnya Ustaz Najib ini ya, bergantian atau menunggu giliran. Berarti antri ya ini ya. Nah, berarti nilai kebajikannya apa Ustaz? Menghargai orang lain. Wah, luar biasa, betul ya, menghargai. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Najib ya, luar biasa. Ustaz Widodo, gunakan masker pas pelajaran COVID, gunakan masker. Apa nilai kebajikannya Ustaz? Kesehatan. Luar biasa, betul sekali. Terima kasih Ustaz Widodo. Berikutnya terakhir, jangan berlari di kelas. Siapa Ustaz Reni? Jangan berlari di kelas atau koridor. Ustaz Reni. Apa Ustaz? Ketertiban. Kita cek ya. Keselamatan, ketertiban kita lihat. Betul sekali ya, keselamatan dan keamanan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi bedanya apa teman-teman? Sudah kelihatan ya. Bedanya peraturan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, beda ya. Nah sekarang teman-teman semuanya, kita nanti bersama-sama kan membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas. Tahapnya gimana? Tahap ini. Yang pertama, membuat peraturan kelas dulu. Peraturan kelasnya apa aja? Dibuat dulu, ditulis semua, begitu dengan anak-anak, sepakati. Kemudian yang kedua, yaitu mengubah kalimat yang negatif menjadi apa? Positif. Nah, terkadang ada anak-anak kita yang mengusulkan peraturan masih dengan kata atau pilihan kata yang negatif. Nah, kita ubah menjadi yang positif. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai kebajikannya apa, gitu ya. Kebajikannya seperti tadi itu. Kemudian yang keempat adalah disepakati bersama nilai kebajikan itu. Kemudian terakhir adalah didokumentasi atau dipajang di kelas. Jadi tidak benar apabila kita membeli apa itu poster-poster keyakinan kelas di toko-toko online, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tidak disepakati secara bersama dengan siswa kita. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan caranya membuat keyakinan kelas. Minta tolong Ustaz Imam untuk memasang kertas ini Ustaz ya. Mungkin bisa dibantu Ustaz. Dibalik ya. Presiden. Ini. Kita nanti akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Satu lagi, kita sudah tolong. Kembali. Gak apa, tengah gak apa, tengah tidak apa-apa. Yang tengah. Di tengah tidak apa-apa. Tiga ya, 3 kertas ya. Satu lagi Ustaz, 3 kertas sudah. Nah, ini kita belajar untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita bisa diterapkan di kelas kita masing-masing ya. Caranya seperti apa? Yang pertama seperti ini ya. Oke, terima kasih Ustaz sudah membantu.
Yang pertama biasanya kita membuat peraturan kelas dulu. Tahap pertama ini seolah-olah saya memerankan sebagai seorang guru. Nah, nanti teman-teman semua itu sebagai seorang siswa ya. Saya menuliskan peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelas. Oke. Satu Najib maju. Apa saja peraturan kelas? Satu aja itu situ. Ya. Persiapan Ustaz tadi peraturan kelas. Satu apa? Dilarang ngantuk. Iya, sepertinya sedikit menyindir. Berikutnya Ustaz tadi. Ya. Dilarang ngantuk. Dilarang bawa ketek. Kasih nomor saja Ustaz. Yang dilarang ngantuk kasih nomor 1. Ya, 2. Biar nanti enak. 2. Bebas monggo ya. Ini surat aspirasi dari siswa. Surat aspirasi membawa buku pelajaran ya. Pada hari itu. Oke, siap. Selanjutnya Ustaz Ami, peraturan kelasnya apa? Tiga, ya. Waduh, ini saya tidak enak ini ya. Boleh apa? Tidak boleh bercanda bergurau atau apa? Ya, saat guru menjelaskan ya. Berikutnya Ustaz Dwi nomor 4, peraturan kelas yang sering disepakati dengan anak-anak. Menyelesaikan tugas. Oke. Menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Oke. Terakhir 5 Ustazah Tina. Nah, 5 saja ya, sampai banyak ya. 5 saja. Ini kan hanya sebagai contoh. 5. Jangan disesuaikan dengan karakter masing-masing ya, bisa disesuaikan dengan karakter masing-masing. Membawa kamus. Oke, ini kalau guru bahasa Inggris peraturan kelasnya membawa kamus. Nah sekarang gini, ini tahap pertama sudah selesai. Jadi nanti pastikan anak-anak kita mereka menyampaikan idenya apa dalam peraturan kelas yang disepakati bersama. Nah setelah itu, setelah anak-anak sudah menyampaikan ide-idenya tentang peraturan kelas, yang kedua adalah kita mengkonversi dulu, kita memilih dulu kalimat-kalimat yang masih mengandung negatif kita ubah menjadi yang positif. Nah itu langkah yang kedua, gitu guys. Jadi sini mengubah ke kalimat positif. Kalimat positif. Nah, 1. Monggo silakan Bu Umul. Dilarang ngantuk kan masih negatif tuh, ada kata-kata dilarang. Nah harusnya apa? Positifnya itu. Monggo silakan. Kalimat positifnya apa? Dilarang ngantuk. Fokus. Oke, siap. Terima kasih. Berikutnya Ustazah Mahal. Membawa buku pelajaran pada hari itu sudah sesuai? Sudah positif ya? Positif. Berarti ini kita terus lagi. Kalau positif kita tulis membawa buku pelajaran pada hari itu. Nomor 3 poster negatif. Nomor 3 ini negatif. Monggo silakan Ustazah Bahar. Kira-kira diubah menjadi positif itu tidak boleh bergurau saat guru menjelaskan, berarti apa
Apa kalimat positifnya? Boleh lebih. Boleh. Boleh. Serius santai. Yes. Dan konsentrasi. Dan konsentrasi tulis. Konsentrasi. Oke, matur terima kasih. Menyelesaikan tugas yang diberikan guru positif ya? Positif. Membawa kamus positif ya. Berarti ini sudah positif semua. Saya tinggal menyelesaikan di sini. Menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Kemudian yang kelima membawa kamus, itu sudah positif semua. Nah, setelah tahap kedua merubah menjadi yang positif, yang ketiga berarti di sini nih. Nilai-nilai kebajikannya apa? Nilai-nilai kebajikannya. Ustaz Imam, tadi kan contohnya membawa apa tadi? Belum ya, ini nanti ya. Lewati, lupa saya. Tadi kan kalau bawa helm saat berkendara, nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Yang gitu kan tadi. Bawa masker tadi apa? Kesehatan. Nah ini fokus itu nilai kebajikannya apa Ustaz? Nilai-nilai kebajikan universalnya apa? Dilarang antuk saat pelajaran, fokus saat pelajaran itu nilai kebajikannya apa? Coba. Nah, apa? Menghargai. Menghargai guru apa? Yes, menghargai. Menghargai. Fira. Persiapan Ustaz Widodo. Segitu tuh, membawa buku saat pelajaran. Berarti apa itu? Wah, alhamdulillah. Ya, tanggung jawab. Lanjut Ustaz Imam. Tidak boleh bergurau saat guru menjelaskan, dirubah menjadi serius, sampai konsentrasi saat pelajaran. Berarti ini kebajikannya? Tertib, betul? Kalau sama boleh nggak? Boleh, tidak apa. Memang nilai kebajikan itu sifat universal, itu berarti umum. Begitu, jadi jadi payung. Berarti menghargai, ya, berarti sama ya, menghargai. Oke, berikutnya Ustaz Najib lagi, mumpung lagi ya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tanggung jawab. Silakan ditulis apa Ustaz? Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, boleh. Ya, paling jelek Ustaz saya ya. Komitmen, Masya Allah, luar biasa. Terakhir Ustazah Tati, membawa kamus. Nah, karena ini guru bahasa Inggris ya, senjatanya kan kamus tuh. Nah, Inggris Indonesia, Indonesia Inggris ya. Berarti nilai kebajikannya apa? Membawa kamus itu tanggung jawab. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi teman-teman semua, keyakinan nilai-nilai kebajikan ini, kalau ada yang sama kita ambil satu aja. Ini kan menghargai ada ya, berarti ambil satu. Kemudian tanggung jawab sama komitmen. Berarti nilai-nilai kebajikan ini nanti yang akan menjadi apa? Keyakinan kelas kita. Jadi ini keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan kalimat-kalimat seperti itu, tetapi diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadilah di sini keyakinan kelas kita, ya. Keyakinan kelasnya itu yang pertama adalah menghargai. Ini umum ya, menghargai baik waktu maupun menghargai orang dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab
Dan yang ketiga adalah ini dua nih. Yang ketiga adalah apa? Komitmen. Jadi ada tiga. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Paham ya? Nah nanti monggo silahkan. Seperti inilah caranya nanti kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Minta tolong Ustaz untuk diturunkan ini. Sudah difoto Ustaz ini. Minta difoto dulu Ustaz ini. Difoto dulu Ustaz. Difoto klip satu aja untuk dokumentasi. Nanti ibu-ibu walas juga bisa, guru mapel juga boleh ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah bisa membuat keyakinan kelas yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, sekarang kita membahas ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kali manusia itu berperilaku atau bertindak, mengambil sikap, dia itu pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya, begitu. Ini sebagai landasan mereka itu untuk melakukan actionnya apa? Kenapa kok anak-anak itu membawa seragam yang tertib? Pasti ada kebutuhan dasar yang itu dipenuhinya. Kenapa pada saat pelajaran anak-anak itu apa? Makan saat pelajaran. Kira-kira apa dasarnya? Bertahan hidup kan begitu. Walaupun itu melanggar, kurang tertib, gitu kan? Tapi pada dasarnya mereka melakukan apapun itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Yang pertama bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, ingin menguasai dan kebebasan. Ya, saya ulangi lagi, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Jadi ada 5 ini kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu senantiasa terus akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apabila tidak berhasil, ya, diperoleh dengan cara yang positif. Jadi kalau ingin memenuhi secara positif tidak bisa, mungkin ada kata mungkin ya, mungkin anak-anak itu akan melanggar aturan. Artinya dia melakukan dengan cara apa? Yang negatif. Nah, begitu. Nah, ini contohnya, ya, perilaku siswa, ya, apa ini? Memukul teman yang menghinanya. Jadi koncone dijotos karena menghina. Kira-kira kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh siswa yang jotos itu apa? Memukul teman. Temannya diantem karena saya dihina, terus diantem. Nah, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi anak itu apa? Ya, kita cek ya jawabnya ya. Jawabnya adalah kekuasaan. Ingin apa? Menguasai. Nah, kira-kira pertanyaan pada siswa itu apa kira-kira? Pertanyaannya ini ya. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan apa? Kekerasan. Jadi ini tuh kalimat yang harus diutarakan oleh seorang guru kepada siswa, ya. Disampaikan pertanyaan kepada siswa. Enek orang coro liyane, kowe pengen berkuasa tetapi tanpa harus melakukan apa? Kekerasan, begitu. Masih ada lagi yang lain. Ini menjatuhkan teman saat teman sedang ada di lorong sekolah. Gojek itu ya, dia menjatuhkan teman. Kebutuhan apa yang mungkin akan dipenuhi oleh anak itu yang menjatuhkan teman itu? Ya, kesenangan, bercanda. Bisa jadi anak kita itu terkadang bercanda. Nah, kira-kira kemudian pertanyaannya apa kira-kira yang diajukan ke siswa? Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang Anda tanpa menyakiti orang lain? Nah, begitu. Kalimatnya bagus-bagus ya. Next, perilakunya mengganggu temannya di kelas buat gaduh. Nah, kira-kira apa kebutuhan yang ingin dipenuhi?
Apakah rasa kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, ya, kebebasan. Ya, kita lihat. Yes, kebebasan. Pertanyaannya apa pada siswa kira-kira? Meraih kebebasan tanpa harus mengganggu teman saat pelajaran. Berikutnya, nah, makan saat pelajaran berlangsung. Nah, apa kebutuhan yang dipenuhi? Bertahan hidup. Ya. Soalnya orangnya lorong. Dulu sarapan, pas pelajaran matematika jam pertama 3 jam lagi. Wah, mangan delik-delik, makan roti, itu kan ya. Ingin bertahan hidup. Tidak semaput. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup tanpa mau pelajaran? Kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang siswa yang diberitahu kayak ini? Solusinya apa? Ya ke kantin atau minta izin. Karena katanya nggak ada ya. Minta izin belum ada. Minta izin ke guru tersebut untuk apa? Makan dulu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Berikutnya untuk dunia berkualitas, ini berupa tempat khusus, ya ini istilah baru ya. Tempat khusus dalam pikiran kita tentang Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi seperti impian-impian, menempatkan sesuatu yang terbaik menurut kita. Dunia berkualitas lebih unik dan personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya ada 1 atau lebih dari kebutuhan dasar. Tadi kan ada 5 ya. Murid kita juga mempunyai gambaran tentang dunia berkualitas mereka. Jadi setiap kita itu pasti punya perspektif dunia berkualitas yang berbeda, begitu. Dan belum tentu sama antara satu murid dengan murid yang lainnya, begitu. Next, sekarang 5 posisi kontrol. Ya, ini materi berikutnya. Ustaz Widodo, kalau ada pertanyaan seperti ini gimana Ustaz? Guru seperti apakah Anda? Gimana Ustaz? Seperti apa? Guru yang selalu perhatian kepada muridnya. Perhatian kepada muridnya. Bu Mahari, sama. Guru seperti apakah Anda, Bu Mahari? Kata teman-teman, guru yang dirindu. Tepuk tangan buat Bu Mahari, guru yang dirindu. Kira-kira guru yang dirindu itu seperti apa? Kita lihat ini, teman-teman. Nah, lihat ya. Jadi seorang guru itu posisinya nanti ada 5 dalam mengontrol siswa. Ya. Yang pertama ini ya tadi ya. Apa ini? Penghukum. Apakah kita sebagai seorang penghukum? Nah, yang bisa menjadi diri kita sendiri. Atau kedua, membuat orang merasa bersalah. Wah, ini kayak menyinggung siswa ini ya. Kembali kelas ini ya. Ketiga, apakah kita sebagai teman, bestie, atau pemantau, dipantau terus gitu ya. Nah, memantau ini kesalahan harus dipantau. Atau yang kelima, manajer. Nah, teman-teman, kita bisa mengambil 5-5-nya ini ya. Dalam suatu kasus yang berbeda, mungkin kadang kita pakai penghukum, kadang kita sebagai teman, gitu kan. Bahkan suatu ketika dalam waktu yang mungkin terlampau berapa menit itu kadang kita berubah menjadi apa? Pemantau ataupun manajer. Lalu posisi kita sebenarnya gimana? Kita lihat perbedaannya. Lihat teman-teman. Kalau kita itu berada pada posisi penghukum atau membuat orang merasa bersalah, itu sebenarnya kita sedang membuat identitas gagal pada siswa kita, ya. Dan ini motivasi adalah untuk menghindari apa? Hukuman. Jadi kan kemarin ada 3 motivasi ya. Yang pertama itu siswa melakukan sesuatu, orang melakukan sesuatu itu karena apa? Menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Atau yang kedua mengharapkan apa? Hadiah, imbalan. Atau yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Harapannya kan ini, harapannya, gitu kan? Nah, kalau kita berada di ranah ini, penghukum sedang membuat kita bersalah, maka kita sedang membuat identitas gagal. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol teman atau pemantau, maka identitas berhasil atau sukses. Nah, harapannya kita menjadi apa? Manajer. Sehingga kita menjadi identitas yang berhasil dan sukses. Di sini adalah kontrolnya
diri sendiri, motivasi intrinsiknya di sini. Ya. Kalau di sini kan motivasinya masih apa? Eksternal ya, gitu ya, dari luar. Bedanya ini, guru berbuat, menghadi, menghadi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti masuk apa? Penghukum. Kalau berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini, ibu kecewa loh nak, kamu datang terlambat, membuat orang merasa bersalah. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan, kasih daftar alasan. Pemantau menghitung atau mengukur, biasanya dia nanti akan membuat list, ya, membuat list sudah berapa. Gitu. Pemantau dipantau, kesalahannya dipantau. Manajer adalah mengajukan pertanyaan. Jadi yang dilakukan oleh guru itu kalau kita seperti ini adalah penghukum. Tapi kalau kita mengajukan pertanyaan pada siswa, berarti masuk apa? Manajer. Guru berkata, kalau penghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah ini, pernah ya kayak gini? Pernah ya? Rasakan. Nah ini hukum kita. Ya. Kalau membantu orang bersalah ini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ya, ibu lelah sekali ya. Jangan ibu bersedih lah ya, kamu dengerin dulu. Nah itu berarti membantu orang masa bersalah posisinya. Gitu ya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah gitu. Ada apa peraturannya apa, pemantau pasti disandarkan dengan peraturan yang ada. Tapi kalau manajer ini, yang dikatakan guru, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, mencari solusi. Itu manajer. Hasilnya ini, anaknya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau kita proses sebagai seorang penghukum seperti ini hasilnya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, maka kita tidak dimasukkan, posisi kita itu tidak dimasukkan dalam dunia berkualitas siswa. Jadi di luar. Radian penting awal diri. Muridnya berkata apa? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu ya, siswanya. Dampaknya apa? Akan senantiasa mengulangi apa? Kesalahan. Nanti akan berbeda kalau posisi kita sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah seperti ini. Nah, dan harapannya teman-teman semua, kita nanti berproses bersama-sama menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Hasilnya apa nanti? Menguatkan karakter anak pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, jadi murid itu menempatkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif, yang mana dia akan dihargai. Jadi menghargai dirinya. Aku ini penting begitu ya. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, timbul seperti ini, kesadaran diri, refleksi. Dan dampaknya pada adalah mengevaluasi diri, bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Jadi posisi manajer ini teman-teman, kita itu banyak berdiskusi dengan siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa gara-gara kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Begitu. Next, nah ini ya, jadi adanya pergeseran dari peraturan menjadi apa? Nilai-nilai. Dari pemantau menjadi apa? Manajer. Dari konsekuensi hadiah menjadi apa? Memperbaiki atau perbaikan. Ini harapannya demikian. Nah sekarang ini Ustaz Najib nih, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Nah, siapa yang mengatakan ini? Guru yang apa? Guru penghukum? Atau guru yang dia itu menganggap sebagai teman? Atau guru manajer? Atau yang mana Ustaz? Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Merasa bersalah kita aja. Masya Allah, teman-teman Ustaz Najib ya, masih fokus ini ya. Ustaz tadi, kamu tidak pernah benar melakukannya nak. Wah, kamu tidak pernah benar melakukannya nak. Apa ini? Membuat orang merasa bersalah. Kita aja. Ada lain? Pemantau? Ada lain? Kita cek. Penghukum. Kamu tidak pernah benar. Bayangkan ini ya. Kamu tidak pernah benar. Berarti apapun yang dilakukan oleh siswa adalah satu salah. Ini berarti penghukum. Kalau kita bilang seperti itu ya. Next, ayolah lakukan demi ibu bapak. Amin, amin. Teman. Kita cek. Ya, teman. Ya. Satu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu stiker nih, itu
Nomor kebaikan atau stiker ya, bisa anak-anak SD itu ya. Nah, itu berarti apa itu? Pemantau. Dia pasti ada ribetnya gitu kan ya, pemantau dia. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer ini keren ini ya kalimatnya. Ya. Yang berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum ini. Kamu selalu yang terakhir. Garap matematika, fisika, pelajaran apapun, mesti kau yang paling akhir. Ini penghukum. Nah teman-teman, harapan kita mengubah paradigma ini menjadi ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Jadi fokusnya itu pada apa? Solusi. Jadi tidak menghakimi anak. Next. Nah sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Kemarin sempat kita singgung ya. Segitiga restitusi itu ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses begini ya katanya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Guru mengajak untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki dirinya sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah ini pengertian restitusi secara umum. Jadi ini adalah proses pendekatan teman-teman, pendekatan kepada anak yang mana kita berharapnya pendekatan itu memperbaiki problem atau kondisi anak waktu itu. Masalahnya apa? Gitu ya. Sehingga dengan adanya solusi antara guru dan anak ya saling berpendapat, curah pendapat begitu, kemudian tawar menawar di sana. Nanti harapannya apa? Anak itu akan memiliki karakter yang lebih baik. Nah, kalau ciri-cirinya ini. Nah, ini. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, teman-teman. Jadi kalau ada siswa yang melakukan salah itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Namun apa? Belajar dari kesalahan. Jadi kekurangan, kesalahan apapun juga oleh siswa, harapannya nanti siswa itu adalah dia belajar dari kesalahannya itu tidak mengulangi lagi, bukan menebus kesalahan dengan hukuman atau konsekuensi. Memperbaiki hubungan, yang namanya siswa bersalah itu pasti hubungannya dengan gurunya agak renggang, gitu kan. Nah harapannya dengan restitusi maka hubungan itu semakin baik. Tawaran bukan paksaan, nanti akan ada alternatif solusi. Nah solusi itu sifatnya adalah tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih pada refleksi. Kira-kira tadi kenapa kamu kok melakukan seperti ini, gitu kan ya? Apakah ada kebutuhan dasar yang belum kamu penuhi? Kenapa tadi kok kamu makan roti? Oh karena saya ingin bertahan hidup. Cara yang paling baik ini, jadi restitusi ini salah satu cara yang paling baik dalam menyelesaikan problem siswa. Fokus pada karakter, pembentukan kepribadian anak, bukan pada tindakan. Penguatan sifatnya, ya, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini restitusi lebih pada memanusiakan apa? Manusia, begitu. Tidak menyalahkan, gitu kan ya, kepada siswa, tidak menghukum dan lain sebagainya. Nah, ini tahapnya teman-teman ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu caranya. Distabilkan sih identitasnya. Ya. Maksudnya gini. Kadang kan kita kalau ketemu anak yang salah itu pertama kali apa yang kita lakukan biasanya? Apa Ustaz? Itu tuh. Anaknya melanggar, nesu, marah, terus menjustifikasi. Nah, kalau di restitusi kita menstabilkan dulu identitasnya, nanti ada keterangannya. Yang kedua, validasi dulu kesalahannya. Kenapa nggak berbuat kesalahan? Ada apa? Kemudian menanyakan keyakinan. Atau nilai-nilai apa tadi? Universal tadi yang sudah kita buat di kelas kita masing-masing. Jadi ada 3 ini, segitiganya restitusi ya. Ada 3 langkah. Keterangan seperti ini tentang menstabilkan identitas, membuat ya, anak yang tadi merasa gagal karena melanggar peraturan, ya karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nah ini agak berarti teman-teman ya. Wong siswa ini salah, genah-genah melanggar, kok kita bertugas untuk menstabilkan posisi mereka. Yang berada pada posisi gagal menjadi apa? Berhasil. Nah kata-katanya gimana Ustaz? Ini salah satunya.
Nah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi kalau kita ketemu siswa, dia melanggar, bisa nggak kita katakan seperti ini? Nah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Itu menstabilkan identitas siswa. Bukan justru malah apa? Ngedrop ya, menurunkan dia, merendahkan siswa. Tidak, udah salah mau direndahkan itu kan ya. Kita menstabilkan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan salah, begitu kan? Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi yang awalnya posisi siswa itu di bawah, yang sedang melanggar, dibumbung, gitu ya. Kalau bahasa Jawa dibumbung. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak hanya ingin fokus untuk menyelesaikan masalah pada solusi. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus, maka apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah alternatif kata yang bisa kita pakai jika kita menghadapi murid kita yang sedang mengalami gagal identitas atau sedang melakukan kesalahan. Yaitu kita menstabilkan identitas mereka dulu. Kayak gitu. Yang kedua, ini validasi tentang kesalahan. Artinya adalah membantu siswa untuk mengenali basic need, kebutuhan dasarnya apa sih? Kok dia itu melakukan kesalahan? Ada 5 ya tadi ya. Contohnya begini kalimatnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Apakah ya apa yang penting bagi kamu? Menurut kamu apa? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Termasuk validasi kesalahan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kalau dalam bahasa kita itu apa? Tabayun ya. Tabayun. Kowe iki ngopo kok melakukan kesalahan? Kenapa? Apakah ada kebutuhan dasar yang belum kamu penuhi? Jadi latar belakang kenapa anak-anak itu melakukan pelanggaran divalidasi dulu. Alasannya apa? Begitu. Nah, nanti kita mencoba untuk ini disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa tadi. Dan yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, teman-teman, inilah pentingnya kita memiliki keyakinan kelas atau sekolah. Jadi kalau kita ingin melakukan segitiga restitusi, maka ada keyakinan kelas dulu. Begitu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan ini nilai-nilai kebajikan universal tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kok kamu melakukan seperti itu? Ya. Nilai-nilai universal yang mana yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi. Kalau tadi kita menghargai orang ya, misalkan ada siswa yang berantem, jotos-jotosan misalkan. Nah, di tahap menanyakan keyakinan itu kita bisa menyampaikan ke anak itu. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu wujudkan? Jadi disinkronkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita miliki. Tapi kalau kita belum punya keyakinan kelas, maka segitiga seterusnya nanti akan kurang lengkap gitu. Nah, makanya pentingnya keyakinan kelas adalah untuk menghubungkan ini proses dalam segitiga restitusi. Jadi menanyakan ke siswa. Nah, sekarang kita praktek ya. Praktek ada seorang guru sama seorang siswa ya. Praktek nanti berhadapan-hadapan. Sudah ada teksnya ini. Sudah ada teksnya. Guru sama murid dibaca dulu. Ini nanti ya secukupnya aja ya. Siapa jadi guru, siapa jadi murid? Boleh. Dibaca narasinya dulu. Yang kedua, Ustaznya. Nanti praktek satu kan ya di syuting ya. Itu ada guru sama murid. Itu murid, oh itu Ustaz Najib. Itu kayu tadi. Nah nih, nah ini kedua.
Jadi ada yang berperan menjadi seorang guru, ada yang berperan menjadi seorang murid berpasangan. Dibaca dulu. Nanti kita ingin mempraktekkan sebagai guru itu pertanyaannya seperti apa. Seperti itu nanti alternatif jawabannya apa itu sudah ada itu ya. Di Quran itu sudah ada itu. Keyakinan kelasnya sudah ada di sana. Terus pertanyaannya yang perlu ditanyakan juga sudah ada. Latihan. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya Mbak Pita, monggo silahkan duduk. Waalaikumsalam. Begini ya Mbak Pita, setiap manusia itu tidak sempurna. Kadang berbuat salah itu tidak apa-apa Mbak Pita. Nah, kamu kemarin bolak-balik ke toilet nih. Kamu Mbak Pita mesti punya alasan kenapa kok bolak-balik ke toilet terus gitu. Kalau boleh tahu. Mbak Pita kenapa? Maaf Ibu, kemarin memang gini ceritanya, memang saya itu masih dijauhi sama teman-teman. Nah itu salah satu saya biar teman-teman itu bisa mau mendekat. Kemarin saya diminta dari teman-teman anak berani kalau minta izin sama guru matematika Pak Basti, karena memang Pak Basti sangat lingu. Jadi teman-teman itu meminta saya apakah berani. Nah dari lontaran tersebut membuat saya pengen berteman dengan yang lainnya. Akhirnya saya punya ide. Saya punya ide untuk izin ke toilet ketika Pak Basti menerangkan. Salah satu alasannya begitu Ibu. Lantas setelah melakukan itu apa? Keyakinan apa yang keyakinan kelas apa yang kamu percayai? Dari masalah tadi yang kemarin dari masalah kemarin itu saya keyakinannya ya salah satunya biar teman-teman bisa mendekat kepada saya, karena memang saya itu memang introvert Ibu, jadi jarang dengan teman-teman. Kemudian biar karena teman-teman menganggap saya itu cupu, jadi saya pikir dengan saya melakukan seperti itu teman-teman nanti bisa menganggap saya itu anak yang asyik gitu, diajak berteman. Ngaten Ibu. Sekarang bagaimana setelah itu apa memang seperti itu setelah kamu melakukan aksi bolak-balik ke toilet itu, apakah memang teman-temanmu merasa bisa menerimamu? Sebenarnya buatan Ibu, karena memang teman-teman melihat saya dari sudut pandang yang berbeda. Ya mungkin ada beberapa yang akhirnya juga mau ya untuk berteman, kemudian juga ada yang masih mau menjauh. Ya, tapi harapannya saya juga mohon maaf sebelumnya, memang saya melakukan itu karena memang terpacu biar teman-teman mau berteman dengan saya. Jadi mohon maaf, saya juga sudah diingatkan teman-teman untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Jadi terima kasih ya Mbak Gita.
keberanian yang kebenaran yang nilainya negatif seperti itu. Jadi Mbak Pita bisa menunjukkan keberanian yang positif lain selain yang tadi keluar atau keberanian untuk keluar minta izin ke guru matematika ya. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Mul ya dan Bu Tina ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Segitiga restitusinya seperti itu ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Terima kasih. Terakhir dari saya teman-teman, jadi setiap siswa itu setiap orang itu dia pasti memiliki sikap tingkah laku yang dilatar belakangi dari apa? Motivasi. Apa itu motivasinya? Ya, apapun itu motivasinya. Kemudian motivasi ini dalam rangka untuk apa? Actionnya itu untuk memenuhi apa? Kebutuhan dasar manusia. Ada yang terpenuhi, ada yang belum. Kalau sudah terpenuhi, berarti dia sudah melaksanakan apa? Disiplin positif. Tapi kalau dia belum terpenuhi, maka timbul masalah tadi. Nah, untuk timbul masalah ini cara menyelesaikannya adalah kita mengambil posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Dengan melaksanakan apa? Segitiga restitusi. Harapannya dari pendekatan ini maka nanti akan muncul keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan dan akhirnya membuat menjadi apa? Disiplin positif. Nah, mungkin itu gambaran kerangka dari saya untuk materi diseminasi budaya positif yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Dan yang terakhir kesimpulannya bahwa semua konsep inti dalam disiplin positif itu adalah saling mendukung ya untuk membangun iklim kelas yang efektif dan positif. Disiplin positif bertindak sebagai payung yang memadukan nilai kebajikan universal, teori motivasi dan pendekatan reflektif seperti segitiga restitusi untuk membentuk keyakinan kelas yang menghargai kebutuhan dasar manusia dan memberikan pilihan yang sesuai dengan posisi kontrol yang lebih fleksibel dan mendukung otonomi siswa. Demikian teman-teman semua untuk materi diseminasi kita hari ini tentang disiplin positif. Semoga kita dapat mewujudkan di sekolah kita budaya positif yang baik dan tentunya memberikan kemerdekaan untuk anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.